Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah analisis dan perancangan algoritma yang dengan materi brute force. Sebelumnya izin memperkenalkan, saya Muhammad Noval Akpasi dengan NIM 084. Saya Muhammad Ramdan dengan NIM 072. Ya, selanjutnya ada penjelasan yang akan dibahas oleh Muhammad Ramdan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu brute force. Nah, di sini algoritma brute force merupakan bentuk algoritma yang sangat kompleks. Karena untuk dapat menyelesaikan masalah dengan teknik straight forward atau lempeng ini, dibutuhkan banyak masukan dan juga pertimbangan secara logis, sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan pemecahan masalah yang mengacu atau menuju kepada hasil yang diinginkan. Brute force juga merupakan sebuah pendekatan yang langsung masuk ke poin masalah atau memecahkan masalah. Selanjutnya ada karakteristik, yaitu algoritma brute force umumnya nggak cerdas dan tidak mampus karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dan penyelesaiannya. Dan kadang-kadang algoritma brute force ini juga disebut dengan algoritma naif atau naive algorithm. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmampusannya dan akan akan tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan eh, dan dan cara yang khusus biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mampus. Algoritma ini juga lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih dan kesederhanaannya. Kadang algoritma brute force ini juga dapat lebih mampus atau ditinjau dari segi implementasinya. Contoh 1, menghitung A, N. Menghitung A, N, dalam kurung A lebih besar dari 0, N adalah bilangan bulat tak negatif dalam kurung. Algoritma kalikan A dengan A sebanyak N kali big on function pangkat input A titik N titik 2 integer long integer A pangkat N mengalihkan A sebanyak N kali masukkan integer A dan integer N keluarkan long integer hasil deklarasi I integer hasil long integer algoritma hasil 1 for I 1 to N do hasil bintang A N for retro hasil. Nah, untuk perbaikannya dari soal yang menghitung A pangkat N, di sini function pangkat A real, N integer dengan real. Nah, di sini akan menghitung A pangkat N. Deklarasinya itu integer.
yang akan melakukan perulangan nantinya. Untuk hasil nanti akan mengeluarkan nilai real. Untuk algoritma hasil hasil 1 for i sama dengan 1 to n do. Jadi diulang dari 1 sampai ke n. Terus berulang sebanyak n kali hasil. Nah, nanti hasil adalah hasil dikali a. Kemudian n, lalu return hasil. Untuk penjelasan, merupakan algoritma yang menggunakan jumlah operasi kali n dengan memperbaiki penulisan algoritma ini akan lebih mudah dipahami terutama bagi pembaca. Dan ini tetap algoritma brute force yang kompleksitasnya big O(n). Selanjutnya ada contoh 2, yaitu menghitung n faktorial. N adalah bilangan n adalah bilangan bulat yang enggak negatif. N faktorial sama dengan, ini adalah rumus faktorialnya. Jika n lebih dari 0 dan jika n sama dengan 0. Dan untuk algoritmanya yaitu kalikan 1, 2, kali 3 hingga ke n. Dan untuk perkaliannya sampai n, sampai hasil n. Dan akan menghasilkan big O(n). Function dan faktorial. Input n sama dengan integer, long integer. N faktorial mengalikan 1 kali 2 kali 3 hingga n kali. Masukannya yaitu integer n, dan untuk keluarannya yaitu long integer hasil. Untuk deklarasi i integer, i itu yaitu integer dan hasilnya long integer. Algoritmanya hasilnya 1 dan for i 1 to n do. Hasilnya akan dikalikan i. N for return hasil. Perbaikan. Fungsi faktorial. N integer dengan integer. Menghitung n. Deklarasi i sama dengan integer. Fak dengan real algoritmanya. Fak i for i to do. For 1 to n do. Fak kali i n retro fak. Penjelasan. Ini adalah algoritma yang menggunakan jumlah operasi kali n dengan memperbaiki penulisan algoritma ini. Maka akan lebih mudah dipahami bagi pembaca dan ini merupakan hasil algoritma brute force yang memiliki kompleksitas O(n). Nah, contoh 3, perkalian matriks. Di sini matriks dapat dikalikan dengan sebuah bilangan bulat atau dengan matriks lain. Kedua perkalian tersebut memiliki syarat-syarat masing-masing. Untuk algoritmanya, hitung setiap elemen hasil perkalian satu per satu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Dan ini merupakan algoritma bertipe big O pangkat 2. Selanjutnya ada faktor bilangan. Yang berbilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Untuk algoritmanya, melakukan pembagian bilangan n dengan bilangan dari 2 hingga n sampai 1. Yang kedua, apabila habis dibagi, tetapkan sebagai faktor bilangan n.
yang akan menghasilkan BON. Elemen terbesar. Diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan N, sebuah bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Algoritmanya, katakan A1 sebagai bilangan terbesar awal. Lakukan perbandingan setiap bilangan dalam array A dengan bilangan max. Apabila elemen array lebih besar dari nilai max, maka tetapkan nilai elemen array tersebut sebagai bilangan max yang baru. Big O n Fungsion max element input A array of integer mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2, seterusnya sampai AN. Elemen terbesar akan disimpan di dalam max. Masukkan A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Keluaran max. Untuk deklarasinya di sini K itu sebagai integer, algoritma max sama dengan A1 for K sama dengan 2 to N do. Jadi for K ini diulang sebanyak N seperti tadi. Jika AK lebih besar max, maka kemudian max sama dengan AK. Kemudian N if, lalu N for. Penjelasan, ini merupakan algoritma yang menggunakan jumlah operasi perbandingan elemen N-1. Dengan memperbaiki penulisan algoritma ini, maka tentunya akan lebih mudah dipahami bagi pembaca, dan ini masih termasuk algoritma brute force dengan kompleksitas big O n. Untuk contoh keenam itu sequential search. Sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Untuk pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut, yaitu data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Fungsion sequential search. Input A array of integer, input X integer, mencari X dalam array A, A1, A2 sampai AN. Kembalikan indeks array jika ditemukan, masukkan A1, A2, seterusnya sampai AN dan X. Deklarasi K IDX dengan integer. Algoritma IIDX min 1 K1 while K N angka X2 X K K sama dengan N1 IF angka dengan X X X DX K dan true X. Kemudian contoh 7, algoritma bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemen. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort. 1. Bandingkan nilai data ke-1 dan data ke-2. 2. Data ke-1 lebih besar dari data ke-2, maka tukar posisinya. 3. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ke-3. 4.
lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Selanjutnya ada uji bilangan 5. Algoritma ini bertugas untuk memeriksa suatu bilangan bulat X yang apakah bisa dibagi dengan bilangan lainnya atau enggak. Untuk algoritmanya yaitu nilai X lebih kecil dari 1 bukanlah bilangan prima. Nilai X sama dengan 2 sudah pasti bilangan prima. Lakukan modulus terhadap X dari 2 hingga X min 1. Jika hasil modulus sama dengan 0, maka X bukanlah bilangan prima. Jika tidak ditemukan, maka X adalah bilangan prima. Contoh, function prima input X integer, sedangkan boolean, deklarasi KY integer, tes boolean. Algoritma tes true, tes lebih kecil true, if X 2 the true false lebih kecil 1 bukan prima, else I sama dengan 2 the return true. 2 adalah prima kasus khusus, else Y 2 while test and Y lebih kecil daripada X. Do if X mod Y sama dengan 0 the test false, else Y plus 1 and if and while and if that true test. Kemudian contoh 9, nilai polinom. Di sini function polinom, inputannya X integer, input A 0 sampai N of integer, akan menghasilkan integer. Menghitung nilai Px untuk nilai X tertentu. Koefisien polinom sudah disimpan di dalam array A. Derajat polinom N juga sudah terdefinisi dari jumlah elemen array A. Di sini masukkan X dan array A sebagai koefisien. Kemudian keluaran nilai polinom pada X. Deklarasinya I, J itu integer, all untuk polinom pangkat berbentuk boolean. Algoritmanya all sama dengan 0 for I sama dengan N down to 0, pangkat sama dengan 1 for J sama dengan 1 to hitung X pangkat I, pangkat sama dengan pangkat kali X, and for pol sama dengan pol plus A kali pangkat. Kemudian return false. Ini adalah perbaikan dari contoh 9, yaitu logika dapat diperbaiki menjadi polinom A 0 terus pangkat 1 X pangkat 0 for I 1 to N pangkat menjadi pangkat kali X, dan pol menjadi polinom tambah A I dikali pangkat, dan N4 return false, dan hasilnya akan big O N pangkat 2. Sebelumnya mohon maaf bila dari kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.